Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama kita di ibadah anak hari ini. Yeay. Apa kabar nih adik-adik yang di rumah? Kabar baik pasti Kak Vina. Semoga baik-baik aja ya. Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat. Nah, kita kenalan dulu yuk Kak. Iya, kita kenalan dulu ya Kak. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Iya. Nama aku Kak Rahel adik-adik. Nama aku Kak Vina. Di sebelah aku ada Kak Davin. Dan di sebelah aku ada Kak Ria. Yeay, kita udah kenalan ya. Semoga adik-adik terus akrab sama kita gitu. Betul. Sekarang kita mau nyanyi Kak. Nyanyi apa nih? Kita mau memujikan nama Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Sekarang kita sebelum mulai ibadah kita mau berdoa ya Kak. Iya, kita berdoa. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sekarang kita udah berdoa. Terus sebentar lagi kita mau firman. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu Kak Vina. Oh iya. Kita mau nyanyi apa Kak Vina? Kita mau nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, sekarang kita mau baca firman bersama Bu Uci. Dipersilahkan untuk Bu Uci. Terima kasih Mbak Rahel, Mbak Vina, Mas Davin, Mas Rian. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi nih adik-adik di ibadah kita kali ini. Nah adik-adik seperti biasa, kita kali ini akan bersama-sama belajar nih tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengawali dulu dengan berdoa ya, mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu di hari ini. Tuhan, sekarang kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menerima firman-Mu ini, memahami, sehingga nanti kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami hanya mohon bimbingan dan penyertaan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kali ini kita akan belajar nih salah satu sikap baik yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita untuk dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap baik apa itu? Yaitu sikap mengalah adik-adik. Apa itu mengalah ya? Ada yang tahu apa itu mengalah? Nah adik-adik, Bu Uci cari tahu nih arti mengalah di dalam kamus bahasa Indonesia. Arti mengalah itu yaitu sengaja untuk menjadi kalah adik-adik. Atau bisa juga berarti tidak mau mempertahankan pendapat ataupun tidak mau mempertahankan pendirian atau hak kita adik-adik. Nah adik-adik, kalau demikian arti dari mengalah,
Berarti mengalah itu nggak enak sekali ya pasti, atau berat ya adik-adik. Namun mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk kita memiliki sikap mengalah ini adik-adik? Kita akan cari tahu jawabannya melalui firman Tuhan yang akan kita baca kali ini adik-adik, yang akan kita ambil dari Alkitab kita di Perjanjian Baru ya adik-adik, yaitu di 1 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai 13 adik-adik. Ya, disiapkan dulu Alkitabnya ya. Dan kali ini Bu Uci akan membaca di ayatnya yang ke-13 saja adik-adik. Nanti adik-adik bisa membaca semuanya nih di rumah ya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong dibacakan oleh orang tua ataupun kakak ya di rumah. Baik adik-adik, Bu Uci akan membaca dari 1 Korintus 8 ayatnya yang pertama hingga 13. Di ayatnya yang 13 saja ya adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai 13 ini menceritakan tentang Rasul Paulus adik-adik. Siapa Rasul Paulus? Ada yang tahu? Ya, Rasul Paulus adalah salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk menceritakan tentang keselamatan atau tentang Tuhan Yesus pada banyak orang ya adik-adik. Dan dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Rasul Paulus di sini menjawab pertanyaan jemaat yang ada di Korintus adik-adik, yaitu umat Kristen nih yang ada di daerah Korintus ya. Di sini jemaat di Korintus ini bertanya nih, apakah boleh seorang orang Kristen itu memakan makanan atau makan daging nih yang dipersembahkan untuk berhala adik-adik? Nah di sini Rasul Paulus menjelaskan adik-adik bahwa sebagai orang Kristen percaya bahwa berhala itu tidak pernah ada adik-adik. Ya, kita orang Kristen hanya percaya kepada satu Allah saja, yaitu Allah Bapa kita di surga, Sang Pencipta adik-adik, yang hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik. Sehingga orang Kristen tidak pernah percaya adanya berhala adik-adik. Dan Rasul Paulus membolehkan nih orang Kristen untuk makan makanan atau makan daging yang dipersembahkan untuk berhala, karena makanan ini tentu tidak akan membawa pengaruh apapun untuk keyakinan kita ya terhadap Tuhan ya sebagai satu-satunya juru selamat kita. Namun adik-adik, ada jemaat di Korintus ini yang tidak setuju dengan pendapat Rasul Paulus ini adik-adik. Mereka yang tidak setuju ini beranggapan bahwa apabila memakan makanan atau makan daging nih yang dipersembahkan untuk berhala, itu sama saja mengakui keberadaan berhala itu ya adik-adik. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Paulus adik-adik dengan adanya perbedaan ini? Ya Paulus lebih memilih untuk mengalah adik-adik. Paulus mengajak nih jemaat yang setuju dengan Rasul Paulus itu untuk lebih baik tidak memakan makanan atau makan daging nih yang dipersembahkan untuk berhala ya adik-adik. Mengapa Rasul Paulus melakukan ini adik-adik? Karena Rasul Paulus tahu apabila Rasul Paulus ini tetap mempertahankan pendapatnya ini akan membuat jemaat yang tidak setuju dengan Rasul Paulus ini menjadi lemah keyakinannya terhadap Tuhan adik-adik. Karena saat mereka melihat Rasul Paulus dan jemaat yang setuju tadi makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala ini, mereka menjadi beranggapan bahwa berhala itu memang ada adik-adik dan diakui adik-adik. Sehingga hal ini tentu melemahkan keyakinan jemaat yang tidak setuju tadi ya pada Tuhan Allah kita ya satu-satunya sebagai sumber keselamatan kita. Rasul Paulus tidak mau nih hal ini terjadi adik-adik. Rasul Paulus lebih memilih untuk mengalah
Karena Rasul Paulus mengasihi Tuhan dan juga orang lain ya adik-adik, ya, mengasihi jemaat yang ada di Korintus ini ya adik-adik. Dan Rasul Paulus tahu nih, Rasul Paulus memilih untuk mengalah karena Rasul Paulus tahu dampak yang baik atau pengaruh yang baik ini bagi hubungan jemaat yang ada di Korintus ini ya adik-adik. Nah adik-adik, melalui kisah Rasul Paulus ini kita jadi tahu nih mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk kita memiliki sikap hidup yang mau mengalah ya adik-adik. Karena apa? Karena mengalah itu adalah salah satu cara kita untuk kita bisa mengasihi orang lain ya adik-adik dan juga mengasihi Tuhan ya adik-adik. Dan saat kita mengalah tentu akan memberikan pengaruh yang baik nih bagi hubungan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan teman kita ya adik-adik. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita pernah nih mengalami yang namanya berbeda pendapat dengan orang lain ya, atau dengan teman kita. Atau kita juga pernah nih mengalami berselisih untuk memperebutkan sesuatu nih dengan teman kita atau dengan saudara kita ya adik-adik. Nah sekarang kita tahu nih apa yang bisa kita lakukan saat kita menghadapi masalah tersebut ya adik-adik. Kita bisa memilih sikap untuk mengalah ya adik-adik, karena kita tahu adik-adik tujuan kita yaitu kita ingin mengasihi orang lain ya adik-adik dan mengasihi Tuhan ya. Dan tentu kita juga tahu nih saat mengalah ini mungkin berat ya adik-adik saat kita mengalah ya adik-adik, dan rasanya nggak enak sekali. Namun kita tahu bahwa tujuan kita baik adik-adik, agar kita memiliki hubungan yang baik ini dengan keluarga kita, dengan saudara kita ya adik-adik. Melalui kisah Rasul Paulus ini kita tahu ya adik-adik bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk kita memiliki sikap hidup mengalah itu adalah karena saat kita mengalah itu adalah merupakan cara kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya adik-adik. Ya, dan Rasul Paulus tahu ya bahwa saat mengalah ini akan memberikan dampak yang baik nih bagi hubungan kita bersama dengan keluarga kita dan juga orang lain ya adik-adik. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita pernah nih mengalami yang namanya berbeda pendapat ataupun berselisih untuk mendapatkan sesuatu nih dengan orang lain, dengan keluarga kita atau dengan teman kita ya adik-adik. Namun kita tahu nih apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, yaitu kita bisa memilih untuk kita memiliki sikap mengalah ya adik-adik. Karena kita tahu bahwa mengalah ini kita bisa mengasihi orang lain adik-adik dan mengasihi Tuhan. Selain itu kita tahu dampak dari sikap kita mengalah ini adalah membuat hubungan kita baik ya bersama dengan keluarga kita, dengan saudara kita, ya dengan teman kita. Ya oleh karena itu saat ini kita mari belajar bersama-sama nih untuk kita memiliki sikap mengalah ya adik-adik. Bukan berarti kita kalah adik-adik, karena saat kita mengalah ini adik-adik, itu artinya kita bisa memahami orang lain ya adik-adik, bahwa orang lain itu sama seperti kita ya, memiliki juga pendapat dan juga keinginan ya adik-adik. Selain itu saat kita mengalah itu artinya kita memberikan kesempatan nih pada orang lain untuk merasakan sukacita atau kegembiraan. Wah pasti senang ya kita bisa membuat orang lain bersukacita adik-adik. Nah yang pasti adik-adik, sikap mengalah ini akan memberikan pengaruh yang baik bagi hubungan kita nih bersama dengan saudara kita, teman kita, dan orang lain ya adik-adik. Amin. Demikian dulu kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan ya adik-adik. Dan sebelum waktu saya kembalikan pada Mbak Rahel dan Mbak Vina,
Bu Uci seperti biasa nih akan mengajak adik-adik untuk membuat sesuatu. Membuat apa ya? Nah, kali ini Bu Uci akan mengajak adik-adik untuk membuat mainan ya adik-adik. Mainan apa ini ya? Mainan harimau ini adik-adik. Harimau atau kucing besar bisa ini ya. Harimau yang tersenyum manis. Baik adik-adik, gimana nih cara membuatnya? Yuk kita siapkan dulu ya bahan dan peralatannya ya adik-adik. Kita akan mempersiapkan bahannya yaitu 2 lembar kertas HVS ya adik-adik, ukuran HVS, warna putih kalau bisa. Bisa yang bekas adik-adik, yang penting masih ada warna putihnya di baliknya ya. Terus bahannya kertas kardus ini adik-adik, yang boleh kardus apa aja, yang penting kardusnya yang tebal ya adik-adik. Terus bahannya ini botol air mineral adik-adik. Ini Bu Uci pakai ukuran yang 330 ml nih adik-adik. Ya, ini botol bekas dipakai sekalian tutupnya juga ya adik-adik. Nah, terus peralatannya seperti biasa kita siapkan selotip bolak-balik, pensil atau spidol untuk menggambar adik-adik, terus gunting, lem kertas, dan juga penggaris adik-adik. Nah, terus gimana? Ini juga ada pensil warna ya. Terus bagaimana nih cara membuatnya ya? Pertama-tama kita akan buat pola-pola gambarnya dulu ya adik-adik. Ini ada pola kepala dan ekor nih adik-adik. Kita ambil 1 lembar tadi. Untuk kepalanya buatnya agak di atas ya adik-adik, karena ini nanti akan kita lipat dan yang ini nanti akan kita pakai untuk membuat badannya ini ya. Ini ukuran kepalanya itu diameternya kurang lebih 4-5 cm adik-adik. Namun adik-adik bisa nih pakai tutup gelas itu yang diletakkan di sini, nanti tinggal digambar. Terus untuk ekornya bebas ya, mau yang panjang atau yang pendek ya adik-adik. Kita beri sekalian ornamennya seperti ini ya adik-adik, nanti tinggal kita warnai. Terus untuk kakinya atau penyangganya ini adik-adik, kita gambar seperti ini. Kita ambil 1 kertas tadi ya adik-adik, kertas yang satunya kita lipat jadi 2. Nah, ini nanti yang separuh ini bisa untuk bikin kakinya ini adik-adik ya. Ini nanti kita gambar seperti ini adik-adik, bikin pola seperti ini. Ini untuk tempat botolnya, ini kurang lebih lebarnya 5-6 cm boleh adik-adik. Terus untuk kaktus diambil sini 4 atau 5 cm, terus ini ke sini lebih panjang 1 cm. Jadi kalau sini 5, sini 6 ya adik-adik. Atau kalau sini 4, sini 5. Sampai sini sama dengan yang di bawah ya. Terus kita gambar seperti ini ya bentuk kaki. Sekalian kita beri ornamen-ornamen seperti ini. Kemudian kita warnai adik-adik kalau sudah seperti itu. Kita warnai seperti ini ya hasilnya ya. Kita warnai ini kepala, ini ekor. Nah tadi badannya tadi sekalian kita beri untuk ornamen kucingnya ya. Mau bebas ini adik-adik mau seperti apa. Terus untuk kakinya kita warnai seperti ini. Oh ya, untuk yang belakangnya jangan lupa dikasih agak lengkung seperti ini ya untuk ekornya. Terus kalau sudah kita gunting ya adik-adik. Kita gunting semuanya sehingga menjadi seperti ini. Ini adik-adik, ini kepala, ini kakinya, ini untuk badannya, ini untuk ekornya ya. Terus untuk kepala dan badannya adik-adik jangan lupa kita tempelkan di kardus ya. Di kardus ini seperti ini. Terus dilem, kita gunting menjadi seperti ini, agak tebal nih adik-adik. Sama ini yang kaki juga kita tempelkan di kardus bekas ini. Seperti ini, terus nanti kita tempel, kita gunting jadi hasilnya seperti ini, agak tebal ya adik-adik. Ini untuk menyangga. Terus untuk kakinya kan ada garisnya ini, tinggal kita lipat gini adik-adik, biar nanti membentuk kaki ya. Nih nanti berarti sudah bisa berdiri, ini untuk tempat ini badannya nanti ya. Terus langkah selanjutnya kita akan menempelkan badannya ini adik-adik. Ini kita ambil kertasnya yang ini,
kita tempelkan di sini ya. Ini aquanya kita kasih selotip bolak-balik di bagian bawah ya adik-adik, salah satunya ya. Kita letakkan di sini adik-adik. Nih sampai menutup di sini ya, tutupnya ini yang depan ya. Terus, oh ya jangan lupa sekalian kita beri yang di bawah sini selotip bolak-balik juga adik-adik, yang di sini juga. Nanti biar memudahkan saat kita membuat melipatnya ya. Terus ini kita kasih selotip bolak-balik, terus nanti tinggal kita lipat begini. Ini adik-adik sudah seperti ini ya, terbungkus seperti ini. Terus kita gunting adik-adik di sini. Kita buka ini tadi yang sudah kita tempel, nanti kita tutupkan ya. Nih adik-adik. Ini menjadi seperti ini ya, yang bawah ya. Terus yang sini juga nih, sebelah sini. Kita lipatkan di sini adik-adik, sehingga bisa tertutup semua nanti adik-adik. Nih, kalau ada yang kurang bisa merekat bisa dikasih lem ya adik-adik. Nih seperti ini kurang gini bisa kasih lem nanti. Nah, kalau sudah seperti ini, terus kita akan rekatkan di sini adik-adik. Nah, di sini kita kasih selotip bolak-balik ya. Ibu Uci lupa nih tadi belum tak kasih. Agak susah ya adik-adik kalau sudah dikasih pewarna ini untuk melepas selotip bolak-baliknya ini. Nah, kalau sudah kita letakkan di sini adik-adik. Ini tinggal kita ini kasih kepalanya dan ekornya ya adik-adik. Kepalanya ini kita kasih selotip bolak-balik di sini ya. Nih, terus untuk ekornya kita kasih kertas kecil di sini adik-adik biar nanti bisa kita lipat seperti ini ya. Terus kita kasih lem nih. Dah. Ini sudah jadi ya harimonya ya adik-adik. Ini boleh harimau, boleh kucing adik-adik, karena Bu Uci bikinnya besar ini ya. Nah, demikian adik-adik kita membuat keterampilannya. Adik-adik bisa mencoba di rumah ya nanti untuk mengisi waktu luang adik-adik. Dan sekarang waktu saya kembalikan lagi nih pada Mbak Rahel, Mbak Vina, Mas Rian, Mas Davin. Silahkan. Nah, kita udah mendengarkan firman ya adik-adik. Kira-kira tadi firmannya tentang apa Kak Raca? Firman kali ini berpesan pada kita Kak Vina untuk berusaha untuk mengalah, karena mengalah itu sama
sama dengan mengasihi sesama kita, Kak Vina. Iya, jadi kita harus mengampuni ya. Walaupun orang itu punya salah sama kita harus mengampuni. Karena dengan mengampuni kita mengasihi sesama kita, gitu ya Kak Raja? Iya, betul sekali Kak Vina. Oke, sekarang kita mau persembahan. Kita mau nyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, kita sudah persembahan. Iya, Sekarang Kak kita Vina. mau doa untuk persembahan dan penutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih juga Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu. Tuhan, untuk kehidupan kami selanjutnya kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sekarang Kita mau menyelesaikan ibadah kita nih Kak. oh iya, Iya, betul kita sekali. mau akhiri ibadah ini dengan apa nih Kak? Kita akan menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Wah, akhirnya selesai ya Kak Vina. Iya, nah adik-adik, ibadah anak pada hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mengikuti ibadah ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah!